Saya Febri Dewi Purwaningrum di 618.0018. Tim Enhancement Study adalah suatu teknik untuk menganalisa suatu gerakan pekerja atau operator agar lebih efektif. Manfaat dari Time and Motion Study adalah kita bisa menganalisis suatu gerakan pekerja agar lebih efektif. Terus kita juga bisa membuat gerakan pekerja tersebut lebih efektif daripada gerakan sebelumnya. Terus kita kemudian penerapan Time and Motion Study di dunia kerja. Kita bisa menerapkan Time and Motion Study tersebut dalam dunia kerja dengan cara menerapkan Time and Motion Study tersebut. Kita bisa mengamati para pekerja kita di pabrik agar lebih efektif itu gimana dan agar sesuai dengan target. Kita bisa menerapkannya di situ. Bisa menerapkan Time and Motion Study di dunia kerja itu di situ. Terus kemudian menjelaskan penjelasan cara menganalisis video. Nah, dalam praktikum ini kita ada menganalisis video. Kita bisa menjeda video tersebut, terus kita mengamati tangan kanan, tangan kiri tersebut, dan kemudian kita melihat waktu dari saat tangan itu menjangkau atau mengambil atau mengangkat. Kita bisa menganalisis itu dengan jeda dan melihat waktunya. Kemudian menjelaskan tahapan praktikum dalam perhitungan. Dan dalam perhitungan ini, di praktikum ini itu ada tahapan langkah persiapan, kemudian elemen breakdown, kemudian pengamatan dan pengukuran, kemudian uji kesetaraan dan kecukupan. Di sini kita uji kecukupan data itu menggunakan N kuadrat sama dengan K per S akar N sigma 21 kurangi sigma X1 akar 2 per sigma X1 pangkat 2. Kemudian N kuadrat, kemudian kita menentukan waktu normal itu menggunakan waktu observasi rata-rata dikali performa ranging, dan kemudian waktu standar sama dengan waktu normal dikali 100% jam per unit, 100% kurangi persen allowance. Terus kemudian output standar. Nah, output standar ini rumusnya 1 per waktu standar unit per jam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Maulana, NIM D601-555. Mau menjelaskan mengenai ACC paham. Soal nomor 1 menjelaskan konsep dasar Time and Motion Study. Motion Study dan Time Study ialah studi mengenai gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya dengan harapan studi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerja tersebut. 2. Menjelaskan tahapan praktikum. Praktikum kali ini mengamati dan menganalisis perakitan Tamiya yang dilakukan salah satu perwakilan kelompok. Pertama, mencari waktu siklus, lalu mencari waktu normal, yaitu waktu siklus yang dikali dengan faktor penyelesaian, dan pada akhirnya mencari waktu baku dengan persamaan waktu normal dikali 100% per 100% dikurangi 75%. 3. Menjelaskan cara menganalisis video motion study. Pertama, tonton video itu dulu untuk mengetahui gambaran gerakan apa saja yang dilakukan oleh operator. Yang kedua, putar kembali video tersebut namun dengan slow motion yaitu 50 fps. Ketiga, amati waktu yang ada di bar video. Lalu gunakanlah tombol play pause untuk menulis gerakan apa yang dilakukan oleh operator dan berapa lama gerakan tersebut. 4. Manfaat Time and Motion Study. Pada dasarnya, manfaat Time and Motion Study adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operator pada saat bekerja. Misal, Time Study itu merencanakan kebutuhan tenaga kerja, estimasi biaya, penjadwalan atau banyaknya produksi. Sedangkan Motion Study ialah untuk mengurangi kelelahan, waktu kerja minimal, penghematan penggunaan fasilitas, dan lain-lain. Kelima, penerapan Time and Motion Study di dunia kerja itu untuk penentuan jadwal produksi pekerja, mengatur waktu baku, dan banyaknya mesin agar lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizal Ramadan dari kelompok 16 mau melakukan ACC paham. Di
modul 3 Time and Motion Study. Time and Motion Study sendiri berarti suatu pekerjaan manusia yang dihitung atau dianalisa untuk dilakukannya perbaikan yang digunakan untuk standar dalam suatu pekerjaan. Untuk pencatatan waktu atau suatu pekerjaan tersebut ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung, dan ada bisa menggunakan alat seperti stopwatch, alat mencatat data, dan melakukan video langsung dari pekerjaan tersebut. Ada beberapa aspek dalam yang mempengaruhi suatu pekerjaan seperti kebisingan, suhu, cuaca, pencahayaan yang itu bisa diubah untuk memaksimalkan suatu pekerjaan tersebut supaya tidak mengganggu dalam pekerjaan. Di praktikum modul ini melakukan perhitungan waktu dengan satuan menit yang dilakukan teman saya yang melakukan perakitan Tamiya selama 30 kali dan diuji melakukan uji keseragaman data. Di perakitan Tamiya tersebut kita amati suatu pekerjaan atau hal apa yang dilakukan menurut yang dianalisa dari hal tersebut yang tidak atau kurang melakukan keefektifan dalam pekerjaan tersebut, kita ubah dan kita kelola kembali supaya gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja saat merakit Tamiya itu lebih efektif dan lebih menyingkat waktu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Handika Putra, NIM D600 180 137, kelompok 16. Di sini langsung saja ya. Untuk konsep dasar Time and Motion Study. Pada dasarnya, Time and Motion Study merupakan ilmu yang mempelajari gerakan-gerakan operator pada saat melakukan suatu pekerjaan. Itu macam-macamnya seperti gerakan menjangkau, gerakan memegang, meletakkan, dan sebagainya. Kemudian untuk manfaat Time and Motion Study sendiri itu menghilangkan gerakan yang kurang efektif dan kurang efisien, sehingga produktivitas suatu barang itu akan lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian untuk penerapan Time and Motion Study pada dunia kerja, ini bisa digunakan pada pabrik-pabrik yang memproduksi barang dalam jumlah besar. Dengan Time and Motion Study ini, kita dapat mengetahui gerakan operator apa saja yang dirasa kurang efektif dan kurang efisien, sehingga nantinya kita bisa memperbaikinya dengan menghilangkan atau menggantinya menjadi gerakan lebih efektif. Untuk cara menganalisis video, yang pertama siapkan stopwatch dan lembar PTKTK, peta tangan kiri tangan kanan. Kemudian amati setiap gerakan yang dilakukan oleh operator tangan kiri dan tangan kanannya. Kemudian tuliskan gerakan tersebut pada PTKTK dan beri waktunya sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Kemudian kita mencari gerakan-gerakan yang kurang efektif dan kurang efisien, kemudian nantinya kita menghilangkan atau menggantinya. Kemudian untuk tahapan praktikum sendiri itu ada persiapan, elemen breakdown, pengamatan kemarin kami itu mengamati ini perakitan Tamiya. Kemudian untuk pengukuran sendiri di sini ada mengukur waktu ya, perhitungan waktu baku, waktu normal, waktu standar, dan sebagainya. Kemudian untuk uji kesetaraan dan kecukupan. Uji kesetaraan ini uji yang kita lakukan untuk mengetahui apakah data itu sudah seragam atau belum. Kemudian uji kecukupan, uji yang kita lakukan untuk mengetahui apakah data yang kita peroleh itu sudah cukup atau belum untuk diolah nantinya. Ya, sekian dari saya dan Handika Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Isti Utami, NIM D600 180 141. Perancangan kerja bertujuan untuk mendapatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Salah satu cara metode yang digunakan yaitu adalah metode Time and Motion Study dengan manusia atau pekerja sebagai objeknya. Time study adalah metode untuk menentukan waktu kerja suatu pekerjaan yang dilakukan oleh operator dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu bisa menggunakan metode stopwatch atau jam henti dan metode sampling kerja. Sedangkan yang secara tidak langsung dapat menggunakan data yang telah tersedia, contohnya data waktu baku dan data waktu gerakan. Nah, sedangkan yang motion study yaitu adalah metode analisis suatu pekerjaan dengan gerakannya, yaitu 17 gerakan terbelik dengan dua cara, yaitu micro motion study dan memo motion study.
Untuk menentukan waktu baku, kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap pengujian keseragaman dan kecukupan data. Nah, setelah itu baru perhitungan waktu, yaitu waktu siklus, kemudian waktu normal dengan faktor kesesuaian, dan waktu baku dengan menggunakan faktor kelonggaran. Nah, untuk penganalisis video, kita bisa memperlambat videonya agar lebih mudah menganalisisnya secara gerakan secara detail. Untuk waktunya kita bisa menggunakan stopwatch. Apa manfaat dari motion time and motion study ini? Yaitu kita mendapatkan waktu baku. Waktu baku itu kita bisa menggunakan untuk estimasi biaya, perencanaan produksi, kemudian penjadwalan. Nah, untuk yang motion study kita bisa mendapatkan gerakan yang efektif dan kita mengurangi kelelahan, sehingga dalam waktu yang minimal kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk dalam dunia kerja itu juga untuk yang tadi penjadwalan, terus habis itu perencanaan produksi, untuk evaluasi, penataan tata letak, dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Fajar Mustafa, NIM 1818065 dari kelompok 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari time and motion study. Time and motion study sendiri merupakan bidang studi yang mempelajari tentang waktu dan gerakan tubuh manusia dalam menyelesaikan suatu kerjaannya, dengan manfaatnya yaitu agar gerakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kerjaan itu lebih efektif dan efisien. Lalu dalam time and motion study sendiri, cara menganalisanya yaitu ada dua cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung sendiri kita mengamati langsung operator yang sedang melakukan pekerjaannya. Lalu yang tidak langsung itu kita mengambil video operator yang sedang melakukan pekerjaannya, lalu menganalisanya. Lalu untuk motion study sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu micro motion study dan memo motion study. Dalam motion study itu ada analisis PTKTK dan gerakan terbelik. Lalu menjelaskan tahapan praktikum perhitungan waktu baku. Nah, dalam perhitungan waktu baku pertama itu kita mengambil data, yaitu 30 data itu untuk agar berdistribusi normal. Lalu kita seragamkan data, kemudian kita analisis dengan waktu siklus. Waktu siklus sendiri merupakan waktu rata-rata yang diperlukan operator dengan rumus sigma X per N. Lalu waktu normal sendiri merupakan waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaiannya dengan rumus WS kali P. Dan terakhir itu waktu baku, waktu yang sewajarnya atau yang dibutuhkan oleh operator dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya dengan rumus waktu normal dikali 100% dibagi 100% kurangi allowance. Lalu menganalisis video motion study. Pertama itu kita buat peta tangan kanan dan tangan kiri. Di sini kita mengamati tentang perakitan Tamiya. Lalu kita buat peta tangan kanan tangan kirinya. Lalu kita menggunakan gerakan terbalik dalam menganalisisnya. Gerakan tersebut ada 18. Dari 18 tersebut ada yang efektif dan tidak efektif. Yang efektif itu contohnya menjangkau, memegang. Lalu yang tidak efektif itu seperti merencanakan dan memindahkan. Lalu kita hitung. Contohnya kita memegang handphone ini berapa detik, lalu kita analisis waktunya seperti itu, dipotong-potong jadi berapa detik. Kemudian kita tulis dalam peta tangan kanan kirinya. Tangan kanan kita itu melakukan gerakan terbalik apa, lalu tangan kiri kita melakukan gerakan terbalik apa. Dan tidak lupa kita memberi waktu. Dalam gerakan terbalik itu kita memiliki waktu berapa dan lambangnya apa. Selanjutnya, penerapan time and motion study di dunia kerja. Dalam perusahaan besar biasanya sangat diperlukan
time and motion study-nya, karena dalam perusahaan besar itu memproduksi jumlah produk yang banyak dan harus dengan cepat. Jadi sangat diperlukan time and motion study, karena fungsi dari time and motion study sendiri untuk mengefisienkan dan mengefektifkan waktu kerja. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang praktikum modul 3 tentang time and motion study ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.